Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pengertian sistem yang pertama adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional saling tergantung. 2. Dibatasi dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain. Yang keempat, membentuk suatu kesatuan kerja. Yang kelima, untuk mencapai tujuan. Sistem Lawrence M. Friedman. Sistem hukum dibagi menjadi 3 bagian atau komponen. Yang pertama, komponen struktural, yang di dalamnya meliputi bergerak di dalam suatu mekanisme. Yang pertama, lembaga pembuat undang-undang. 2. Pengadilan. 3. Penegak umum. Keempat, badan yang berwenang menerapkan hukum. Kedua, komponen substansi. Hasil nyata dari sistem hukum meliputi hukum in contracto atau kaidah hukum individual yang meliputi keputusan kasus atau jurisprudensi. Yang kedua, hukum in abstracto atau kaidah hukum umum dasar hak individu bagi siapa saja. 3. Komponen budaya hukum meliputi sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang. Yang pertama, hukum keluarga dan hukum waris. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental, yang di dalamnya meliputi yang pertama, berkembang di negara-negara Eropa daratan. Kedua, sering disebut sebagai civil law. Yang ketiga, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6. Kumpulan peraturan hukumnya disebut Corpus Juris Civilis. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, hukum memperoleh kekuatan meningkat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Yang kedua, tujuan hukum, kepastian hukum atau nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Yang ketiga, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan meningkat. Yang keempat, hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan di dalam batas-batas wewenangnya. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon. Yang pertama, sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum Anglo-Amerika. Berasal dari Inggris abad ke-11, sering disebut sebagai common law dan sistem unwritten law, tapi tidak sepenuhnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis atau statutes. Yang ketiga, merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat. Prinsip dasar sistem hukum Anglo-Saxon. Sumber hukum Anglo-Saxon adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang meningkat umum. Yang ketiga, sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, dan undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Doktrin yang dianut, the doctrine of precedence atau stare decisis, yang meliputi yang pertama, hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya atau preseden. Yang kedua, karena berkembang dari putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus, maka sistem ini sering disebut sebagai case law. 3. Sistem hukum adat. Yang pertama, sistem hukum adat hanya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Yang kedua, istilah berasal dari bahasa Belanda, adatrecht.
oleh Sauch-Hurd-Grunge. Yang ketiga, pengertian hukum adat mengandung makna, yaitu hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Yang keempat, pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat, pengaruhnya besar, pemimpin yang disegani, dan menjaga keutuhan hidup sejahtera. 4. Sistem hukum Islam yang dianut oleh masyarakat Arab berkembang di Asia, Amerika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Yang kedua, sumber hukum pada Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Yang ketiga, dasar hukum mengatur segi pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengertian dasar sistem hukum. Yang pertama, subjek hukum, setiap hak yang menjadi pendukung, hak dan kewajiban berupa 1.1 pribadi kodrati, 1.2 pribadi hukum, 1.3 penjabat atau tokoh. 2. Hak dan kewajiban. Hak suatu kebolehan untuk melakukan suatu atau tindakan melakukan sesuatu, wewenang yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Kewajiban, tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek hukum. 3. Peristiwa hukum. Peristiwa yang membawa hukum, kejadian yang menimbulkan atau menghapuskan hak dan kewajiban, peristiwa sosial bersegi hukum. Peristiwa hukum dapat berupa yang pertama, perilaku dalam hukum, sikap tidak yang mempunyai akibat hukum. Pertama, perilaku menurut hukum A. Sepihak, B. Jamak pihak, dan C. Serampak. Kedua, perilaku yang bertentangan dengan melanggar hukum. Yang ketiga, zakwarnemi. 2. Kejadian misalnya kelahiran. 3. Keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan dalam hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukum. 5. Objek hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi objek dari hubungan hukum. Ada kalanya objek hukum dinamakan benda yang dibedakan. Yang A, benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. B, benda yang bergerak dan tidak bergerak. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.